Duel timnas Thailand kontra timnas Filipina berjalan sengit sejak babak pertama dimulai. Pelatih timnas Thailand sampai bawa nama timnas untuk bisa mengalahkan Filipina. Begini pengakuan mengejutkan striker timnas Filipina untuk skuad timnas Thailand di laga semifinal. Ramai soal Erick Thohir yang mengapresiasi pencapaian coach Sintayong bersama timnas. Sosok Evan Dimas sampai buka suara begini soal coach Sintayong yang diminta untuk dicopot. Ramai soal pernyataan coach Justin yang kini memilih berhenti untuk membahas coach Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola tanah air yaitu Justinus Laksana kini memilih berhenti untuk membahas kiprah coach Sintayong di timnas Indonesia. Di mana pernyataan ini disampaikan coach Justin setelah mendapatkan sorotan dari akun yang pernah membocorkan data pribadi pengamat sepak bola tanah air yaitu Tommy Welly. Dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini enggak main-main. Maka dari itu gue memutuskan untuk berhenti membahas Sintayong, kata coach Justin di akun Instagramnya. Di sini nampaknya susah untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas Indonesia tetap gue bahas preview, review dan liga lain. Hanya saja gue enggak bahas Sintayong, lanjut coach Justin. Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang enggak bisa gue menangkan. Maka dari itu gue pilih berhenti dan mundur, tegas coach Justin. Ya, coach Justin awalnya diketahui sebagai pengamat yang mendukung apapun pencapaian coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Di mana ia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF. Namun dalam beberapa minggu terakhir coach Justin seakan berubah, di mana ia akhir-akhir ini disebut sempat mengkritik coach Sintayong, di mana hal itu ramai setelah Piala AFF berjalan dan skuad Garuda pun gagal untuk mencapai targetnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui baru-baru ini mengapresiasi kinerja pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong, di mana Erick Thohir mengucapkan apresiasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan media asal Korea Selatan yaitu Best Eleven. Pelatih Sintayong percaya pada rencana yang dimiliki saya dan PSSI dan dengan tulus melaksanakannya bersama kami, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga tidak mempermasalahkan soal timnas Indonesia yang turun dengan pemain U22 di Piala Asian Cup 2024, walau kendati pada akhirnya skuad Garuda tersingkir di babak penyisihan grup. Itulah alasan mengapa dalam Piala AFF 2024 kami hanya menurunkan pemain muda U22, kata Erick Thohir. Ya, coach Sintayong mulai melatih timnas Indonesia pada 2020, di mana ia saat itu menangani 3 tim sekaligus yaitu timnas Indonesia senior, timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia U20. Setelah timnas Indonesia U20 gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, coach Sintayong pun hanya berfokus kepada timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U23. Dalam hal itu, coach Sintayong sukses meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024, di mana saat itu timnas Indonesia U23 menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Coach Sintayong juga membawa timnas Indonesia meraih 26 kemenangan, 14 kali seri dan 17 kali kalah dari 57 pertandingan. Saya sangat menghormati berbagai pencapaian yang telah dibawa Sintayong untuk sepak bola Indonesia, imbuh Erick Thohir. Timnas Thailand diketahui sudah menghadapi timnas Filipina di laga semifinal Piala Asian Cup 2024, di mana laga tersebut berjalan menarik mulai sejak awal pertandingan dimulai. Namun menariknya, menjelang laga tersebut pelatih timnas Thailand yaitu Masata Daisy menyebut timnas Indonesia dalam sebuah komentarnya. Ya, awal mulanya pelatih timnas Thailand menyoroti rumput sintetis di Stadion Filipina yang menjadi lokasi pertandingan. Lalu selain itu, ia pun juga membawa timnas Indonesia dalam membahas duel melawan Filipina. Ya, timnas Thailand sudah bersua dengan Filipina di leg pertama semifinal Piala Asian Cup 2024
2024, di mana laga itu digelar di Rizal Memorial Stadium tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tadi. Ya, sekedar diketahui lapangan Rizal Memorial menggunakan rumput sintetis. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang tidak terbiasa bermain di rumput tersebut. Walau demikian, Ishii menegaskan bahwa timnya siap beradaptasi dengan kondisi apapun, di mana pelatih asal Jepang itu menyatakan siap merebut 3 poin di Filipina saat itu. Kami harus berusaha beradaptasi dengan semua kondisi permainan. Apapun situasi yang kami hadapi, kami harus mengatasinya, tegas Ishii dilansir di Tahun 27. Ya, lebih jauh Ishii juga menyinggung cara bermain Filipina saat mengalahkan timnas Indonesia di fase grup, di mana ia memprediksi timnas Filipina akan menggunakan pola permainan yang berbeda. Pertandingan yang dijalani Filipina melawan Indonesia tidak bisa dikritik. Namun dari segi detail gaya bermain Filipina berbeda dengan pertandingan sebelumnya, kata Ishii saat itu. Ya, Ishii meyakini bahwa timnas Thailand bisa mengatasi skema permainan itu, sebab pelatih berusia 57 tahun itu juga sudah menyiapkan pola permainan khusus untuk menumbangkan Filipina. Thailand juga melakukan sedikit penyesuaian untuk meningkatkan gaya menyerang dan bermainnya. Bermain di rumput sintetis tidak mengubah arah yang telah kami persiapkan, tegas sang pelatih. Timnas Filipina diketahui sudah menghadapi timnas Thailand dalam laga leg pertama semifinal Piala ASEAN Cup 2024 di Stadion Rizal Memorial Stadium, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai dari kedua kubu. Namun menariknya, tepat sebelum laga tersebut dimulai, pemain depan timnas Filipina yaitu Martin Christensen memberikan pengakuan mengejutkan, di mana sang striker bertekad untuk menggoyak jala timnas Thailand di kandang sendiri, di mana ia berharap dirinya bisa mencetak banyak gol di leg pertama ini. Hal ini karena mereka mencoba untuk mendapatkan keunggulan awal sebelum menuju leg kedua pada 30 Desember di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Saya ingin mencetak gol, tetapi semoga bukan tendangan penalti lagi. Kami hanya harus memenangkan pertandingan dan itu saja, kata Christensen. Ya, Christensen sebelumnya sudah mencetak 2 gol di fase grup Piala ASEAN, di mana semua gol tersebut lewat sepakan penalti, salah satunya jadi penentu kemenangan atas timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo. Ya, Christensen merupakan striker kelahiran Norwegia, di mana ia awalnya membela timnas Filipina saat masih dilatih oleh Tom Saifit. Sejauh ini pemain 22 tahun itu sudah menyumbangkan 4 gol untuk timnas Filipina senior dari 9 caps. Adapun sewaktu muda, ia juga sempat sekali turun bermain untuk timnas Norwegia U20 pada 2021 yang lalu. Mantan kapten timnas Indonesia yaitu Evan Dimas kini angkat bicara soal desakan coach Sintayong yang diminta dicopot dari jabatan oleh segelintir netizen di media sosial efek hasil buruk di Piala ASEAN, di mana Evan Dimas mengatakan bahwa hal ini jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ya, Evan Dimas memberi pandangan yang lebih luas kepada para pengkritik coach Sintayong, di mana ia memberikan fakta para pemain timnas Indonesia khususnya yang bermain di Piala ASEAN yang masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga, kata Evan Dimas di story Instagramnya. Ya, Evan Dimas tidak asal bicara, di mana sosok kiper andalan timnas Indonesia di Piala ASEAN yaitu Cahya Supradi belum bisa bersaing di kasta teratas di Liga Indonesia. Alhasil Cahya saat ini hanya berkarir bersama klub Liga 2 yaitu Bekasi City. Sementara kiper kedua timnas Indonesia di Piala ASEAN yang 3 kali dibobol timnas Laos yaitu Dava Fasa, musim ini sama sekali belum mendapatkan menit bermain bersama Borneo FC. Adek Arel yang menjadi satu dari 3 bek tengah andalan timnas Indonesia di Piala ASEAN juga baru 4 kali merumput bersama Bali United di Liga 1 musim ini. Dari sini Evan Dimas meninggalkan pesan bahwa Piala ASEAN 2024 tidak bisa dijadikan satu-satunya ajang untuk menghakimi coach Sintayong. Biar bagaimanapun, coach Sintayong pelan-pelan telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia, di mana coach Sintayong menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat tangan dingin coach Sintayong, timnas Indonesia juga masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.